Emang beneran ya susah jadi YouTuber? Lah, ya enggak lah. Makanya jangan sampai kamu nggak dengerin nih obrolan kita seputar YouTuber. Tadi Gilang tanya, emang susah ya jadi YouTuber? Bener, Nah, bener. sekarang kita bakal bahas, susah nggak sih jadi YouTuber? Apakah, oh bukan apakah, cara-cara kita, kiat-kiat kita menjadi seorang Menjadi YouTuber. iya, karena pasti kan Wih. buat para pemula kayak kita ya khususnya ya, kayak kayak bertanya-tanya gitu loh. Gimana sih bikin YouTube? Nah, Aduh, bikin YouTube susah nggak sih? Kadang mindset orang udah kemana-mana ya. itu. Bikin konten kayak apa yang bisa dibutuhkan atau laris di YouTube. Nah, Nah, kita bakal bahas cara-cara membuat konten YouTube dan kita akan bahas beberapa sistem di YouTube ya, algoritma di YouTube agar konten kalian bisa ditonton banyak orang. betul. Karena kita disclaimer dulu nih Lang di awal. Benar-benar. Kita juga di sini bahwa kita baru untuk memulai konten YouTube, di mana kita juga pastinya harus bisa sharing sedikit apa aja yang kalau kita pelajari saat membuat konten di awal, saat kita di sini juga nggak berniat menggurui gitu kan, nggak berniat untuk ngajarin. Betul Siapa Raka. Kita kan tahu. sebenarnya cuma pengen share aja sih. Siapa Nah, tahu benar kata Raka itu pengalaman kita siapa tahu bisa relate karena betul. ya kita juga paham sih apa yang kita pelajari belum tentu buat orang lain juga bisa masuk ya, bisa match gitu kan. Betul Tapi kan sekali. kita berusaha share di sini biar teman-teman kira-kira nggak bingung ketika nanti pengen bikin channel YouTube Nah. atau pengen melangkah ke dunia YouTube kayak gimana sih? Yes, betul. Biar nggak tabu ya. Betul, betul, betul. Nah, karena kali ini kita langsung aja Lang masuk ke topik obrolan kita. Oke. Kira-kira Ya. kiat-kiat nih, kiat-kiat kita menjadi seorang YouTuber atau YouTuber pemula, apa aja sih yang pertama kita harus lakukan? Yang jelas. Ntar. Sebelum masuk ke situ dulu, Gimana? kita harus ngingetin buat kok penonton ya? Pendengar. Pendengar. Kita harus mengingatkan buat pendengar kita yang belum nonton konten pertama kita ya, podcast pertama kita, kalian bisa dengerin podcast sebelumnya itu di situ kita perkenalan habis di situ ya. Betul. Dan juga kita mau mau ngingetin bahwa jangan lupa kamu itu jangan sampai ketika dengerin kita ngobrol ya, jangan sampai di skip karena orang tuh kebanyakan di skip lah. Bener banget. Karena siapa tahu nih di tengah-tengah obrolan kita itu ada hal yang bermanfaat bisa untuk ngebuat kamu berubah. Bener. Nah, Ntar udah skip ntar sampai belakang nggak dapet apa-apa keluar nyesel aduh kayak gimana ya gitu kan. sama aja dong. Mending dengerin aja dari awal sampai akhir. Emang bener-bener dengerin. Nanti siapa tahu ada hikmah yang bisa diambil. Bener, siapa tahu Waduh. ada yang cocok buat. Oke, masuk ke Oke, yang kita langsung pertama. masuk ke cara yang pertama ya Raka. Ya, betul. Yang pertama adalah kamu bisa tentuin dulu nih kira-kira kamu mau bikin konten apa. Bener. Nah, usahain kamu itu jangan sampai campur-campur kontennya. Nah, bener Raka. Karena di awal kita harus bener mikir mateng ya konsepnya ya. Konsep video apa yang mau kita buat. Misal kita mau bikin tutorial. Ya kita harus konsisten tuh. Kita bikin tutorial. Jangan Betul. ketika kita bikin tutorial dicampur sama misalkan mukbang nih. Waduh. Oke, misal tutorial banyak penonton nih Kak. Terus mukbang banyak penontonnya juga. Tapi kan itu berseberangan ya. Iyalah. Karena kita maksudnya gini, oke lah kamu ingin mengikuti zaman gitu ya, mengikuti zaman gitu. Maksudnya Benar. ramenya tutorial, kamu bikin tutorial, ramenya mukbang, kamu bikin mukbang. Nah, tapi nggak harus kamu campur-campur gitu. Benar. Kamu minggu ini bikin konten tutorial, minggu depan bikin konten mukbang, nggak bisa gitu dong. Jadi Benar. kamu harus konsisten dulu bikin kontennya seperti apa. Karena penontonnya juga bakal bingung nanti ya, subscribernya juga bakal bingung ketika Betul, dilihat di betul. awal ini kontennya tentang tutorial. Nah, di tengah-tengah kok mukbang, tiba-tiba agak ke tengah ke belakang lagi malah traveling dia ternyata. Waduh. Jadi apa? Gimana dong? Kita sebagai penonton juga bakal mikir ya. Benar, dan Kita itu sebagai juga penonton bakal juga bakal mikir. juga bakal ngaruh ke rekomendasi yang akan dilakukan oleh YouTube ya tentunya ya tentang channel kita. Pasti YouTube nggak itu. bakal merekomendasikan channel yang campur-campur Raka. Ya, ini betul. Nah, ini Lang masuk ke kiat-kiat yang kedua Lang. Kita menjadi seorang YouTuber pemula. Oke. Owen tadi Gilang sempat mention. Nah, bahwa YouTube itu bakal ngasih rekomendasi video atau konten-konten untuk kita. Benar. Nah, ini masuk ke algoritma YouTube. Nah,
Tuh bener Raka. Nah, kita bakal bahas algoritma YouTube-nya ya di sini ya. Jadi memang kalau ngomongin soal algoritma ya Gilang pasti tahu lah, teman-teman yang dengerin pasti tahu lah yang sudah main YouTube bahwa algoritma YouTube itu dinamis, dapat berubah Benar. seiring waktu gitu kan. Nggak melulu soal A terus yang kontennya yang nongol, nggak melulu soal B kontennya yang mau nongol gitu kan. Bener Raka. Nah, tapi yang jelas di sini adalah mengenai algoritma ini ya. Sistem dari YouTube itu kemarin sudah dipaparkan ya sama tim YouTube di Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat, mereka stream, mereka ngasih ilmu di channel YouTube Indonesia tuh, di tim YouTube Indonesia, teman-teman bisa cek di situ juga. Mereka memaparkan bahwa YouTube itu algoritmanya sekarang adalah menemukan video untuk penonton ya. Algoritmanya seperti itu. Bukan malah sebaliknya, penonton mencari video, tapi menemukan video kita untuk penonton. Misal kita senang makan nih, kita senang makan. YouTube ketika kita ngeklik satu video makan, atau kita podcast aja nih misalnya kita ngeklik podcast panggilan suara. Nah, otomatis besok ketika panggilan suara upload lagi, dia pasti akan muncul ke beranda kita. Nah, itu. Ketika kita udah nggak interest, misalkan ya kayak tadi sih, kita balik lagi ke konsep ya. Misalkan kita nggak cocok nih sama temanya terlalu palsu, membohongi kayak gitu kan. Thumbnailnya bohong, nggak sesuai isi. Akhirnya ketika YouTube merekomendasikan yang kedua kalinya, terus kita tidak interest, kita tidak tertarik, ya algoritmanya sudah bakal melayang. Kasihan sekali. Uang hilang. Dunia terasa panas. Tapi nih Lang, ini informasi tambahan Lang, sebentar aja ya. Jadi gimana? Yang denger ini pengen tahu sih gimana sih caranya. Tadi Gilang juga sempat ngomong bahwa algoritma YouTube ini mengajak kita untuk membuat konten yang harus meningkatkan viewers. Dimana kita harus ngikutin penonton gitu kan, bukan penonton yang nentuin kita gitu. Nah, caranya yang pertama adalah kamu harus konten pada niche konten. Jadi maksudnya konten niche konten itu maksudnya kamu maksudnya efektif dalam mengupload seluruh jenis konten yang sama gitu. Tadi misalkan tutorial tok gitu wes, atau meskipun mukbang melebar sih gak masalah aja. Ya. Gak masalah. Benar, gitu. meskipun melebar gak masalah, tapi usahakan melebar tuh dalam artian playlist ya. Usahakan playlistnya tuh sesuai ya. Jangan misal kita bahas mukbang, itu di sebelahnya playlistnya kita ada mukbang kayak mukbang makanan apa. Mungkin kalau dibikin playlist lebih bagus. Tapi kalau udah menyimpang jauh dari konteks awal ya, pasti ya udah nggak dapat saran dari YouTube lagi pasti. Pasti. Selanjutnya kamu bisa ngeluarin interaksi dengan viewers. Ini yang penting gitu kan. Kayak contohnya yang episode sebelumnya lah, kita ngajak teman-teman yang dengerin untuk bisa gabung interaksi sama kita, lihat DM, lihat komentar, kayak gitu-gitu. Yang penting intinya jangan pasif sih. Kenapa jangan pasif? Karena penonton di YouTube itu bukan robot. Penonton di YouTube itu adalah manusia ya. Ya, meskipun kita tahu nanti ujung-ujungnya ketika mohon maaf dalam tanda kutip, ketika misal ada yang komen, ada yang menggunakan fake account atau apa, itu wajar aja. Tapi kita perlu ketahui di situ ada manusia, banyak jutaan manusia yang menontonnya. Jadi kita harus menyesuaikan ekspektasi mereka. Itu juga yang agak sulit. Tapi ya itu tantangannya di YouTube ya. Jadi tantangannya menarik. Kita harus bisa bikin video yang membuat para penonton nyaman lah ketika nonton video kita. Itulah tugas seorang konten kreator. Widih. Kita termasuk nggak sih? Kayaknya sih masuk ya, cuman karena kita masih pemula, jadi belum dikatakan konten kreator lah. Kreator junior. Wah, senior junior nih, senior batas banget ya. Jangan bahas seperti itu. Lanjut Lang. Kita berada di ujung jurang. lanjut. Oke. Ini adalah kiat-kiat yang ketiga, yaitu kamu harus pinter nih untuk kamu yang dengerin nih, untuk apa konten kreator yang baru-baru, perhatikan apa yang diinginkan penonton. Nah, benar. Udah nggak sih tadi? Kan udah ya? Belum, tadi itu algoritma YouTube. Oh iya, tapi agak ini sih, agak ini juga. Nyambung lah. Nyambung ya, masih nyambung bahwa masih nyambung. Berkaitan dengan tadi itu ya, ini penonton di YouTube itu kan bukan robot, jadi ya. Iya. Perlakukan penonton dengan baik yang jelas. Betul, itu yang penting. Karena yang nonton kita juga manusia, jadi kita juga harus bisa berinteraksi dan juga kita harus ngerti nih apa yang diinginkan sama penonton, kayak gitu. Benar, kita harus care sih. Gini loh, kayak misalkan ya kemarin aku ada salah satu aplikasi
nggak usah aku sebut aplikasinya ya, aplikasi pemutar musik lah. Pemutar musik itu Oke. selalu menyediakan kayak kilas balik gitu, kilas balik apa aja yang Yoi. kita dengar di tahun 2021 misalkan. Ketika betul. kita cek di situ terus ada narasi-narasi ya, ada narasi-narasi. Kita kayak merasa diperhatikan banget coba. Isi. Ya karena selain itu karena saya sendiri, karena saya jomblo ya, merasa diperhatikan aplikasi. Iya betul. Dan dari Nah, situ jadi kayak- dan dari situ juga kita mengerti ya bahwa ternyata selama 2021 Gilang sangat suka sekali sama Stefani Putri. Jangan sebut namanya, berbahaya. Ya kan, Stefani Putri kan penyanyi yang keren, maksudnya udah go internasional lah. Wah, saya suka banget itu ya. Musik-musiknya enak banget. Oke, itu ya. Tadi sedikit jelas tentang Oke. perhatikan apa yang diinginkan penonton gitu. Nah, lanjut Enak. lagi Lang, karena ini masih berhubungan sama apa yang diinginkan penonton, ya kan? Dan ini berimbasnya pada analitik YouTube atau YouTube Nah, benar. Analytics. Nah, itu alat sih sebenarnya, alat Iya, yang iya. disediakan untuk YouTube ya, Betul, alat bantu dari YouTube untuk para kreator juga ya. Kenapa disediakan menu analistik itu di YouTube? Karena di situ kita juga bisa pelajari ya. Kita bisa pelajari siapa sih yang nonton konten kita, di kalangan rate-nya, di kalangan umur berapa, usia berapa yang nonton konten kita gitu kan. Betul. Nah, misal konten kita untuk sering ditonton 18 tahun sampai 20 tahun gitu. Nah, kita kan bahasanya juga harus bisa menyesuaikan 18 sampai 20 tahun itu. Betul. Jangan sampai ketika kita ditonton di usia segitu, kita malah ngebahas yang lain nih yang tidak sesuai dengan mereka. Jadinya kan mereka nggak bakal interest, nggak bakal balik lagi. Terus analistik itu juga memiliki pengaruh yang besar ya. Betul. Pengaruh yang besar itu kita juga bisa ngelihat CTR. CTR itu adalah rasio klik tayang ya di situ. Betul. Cuman kita akan bahas sedikit aja ya untuk analistik ini. Teman-teman bisa belajar sendiri nanti ya untuk analistik karena bakal banyak banget ya kalau kita bedah ini tentang analistik Iyalah, YouTube ya. mungkin- Atau teman-teman kalau misal bingung, teman-teman bisa langsung cek channel YouTube-nya tim YouTube Indonesia. Nah. Di situ bakal dikasih tahu teman-teman. Betul. Intinya adalah di analitik YouTube ini atau YouTube analitik ini memberikan kayak sebuah pelayanan di mana kita sebagai konten kreator ingin melihat ada kemajuan apa sih atau progres apa sih dalam konten kreator Bener. atau dalam akun YouTubeku kayak gitu sih sebenarnya. Secara garis besar kayak gitu sih. Kayak kita mengevaluasinya datanya tuh dari situ, dari YouTube Iya, Analytics. betul. Itu kayak gitu. Jadi memudahkan banget ini ya. Ah. Terima kasih YouTube, Oh. terima kasih. Doakan kami kaya YouTube, doakan kami kaya. Kerja. Bikin konten itu kerja. Oke, kita lanjut Raka. Lanjut. Jadi setelah kita memperhatikan kayak jalur ya, kayak progress atau engagement dalam konten kita di analitik YouTube ini, kita juga harus bisa membuat konten yang menarik dan tepat sasaran yang dilakukan adalah promosi. Benar. Itu trik yang terakhir kayaknya. Ketika kita udah Iyalah. maksimal, ketika kita bikin konten, yang kita lakukan harus promosi ya. Karena orang juga nggak bakal tahu ya, orang-orang terdekat kita juga nggak bakal tahu ketika kita punya channel YouTube kan, kalau kita nggak ngomong. Tapi hindari juga yang namanya spam. Spam tuh dalam artian ya konten sharing yang berlebihan ke orang-orang. Jadi kan orang kayak oke, sekali dua kali mungkin oke lah, nggak masalah ya. Tapi kalau berlebihan kayaknya orang juga bakal nggak tertarik, terus bakal ngeklik itu sebagai ini sih, sebagai Iya. ya spam itu. Benar. Iya, karena aku juga pernah maksudnya nonton salah satu konten video interview gitu ya di YouTube gitu ya. Terus ngeliat komennya gitu ada salah satu ini akun produksian gitu, maksudnya akun YouTube nih. Benar. Kreator nih, tapi dia isinya kok nggak nyambung sama videonya. Dia malah promosi videonya. Wah, Jadi selalu terjadi seperti itu. Jadi malah jatuhnya kayak orang ngelihatnya, "Opo, ini apa sih? Maksudnya spam banget nih. Maksudnya Benar. komen-komen nggak penting nih kayak gitu." Malah jatuhnya kayak gitu kan. Benar. Mungkin cara-cara yang menarik adalah bikin konten lain ya. Kayak misalkan sekarang kan udah ada fitur nih dari YouTube
YouTube Shorts itu misalkan. Nah, Mungkin kalian bisa itu. memaksimalkan konten promosinya di situ. Bikin cuplikan-cuplikan, betul. kayak cuplikan-cuplikan yang menarik aja kayak trailernya, teasernya. Kalian tampilin di sana Iya. atau kalian bikin Iya, iya. khusus promosi dengan judul yang menarik, dengan kemasan yang menarik, dengan thumbnail yang menarik, terus kalian upload Betul. di YouTube Shorts itu ya. Tuh kan, kiat-kiat menjadi seorang YouTuber. Nah, bener Raka. Gimana nih? Pendengarnya udah tertarik gak sih Wah. buat bikin konten? Pastilah dengan obrolan kita, ya meskipun kita nggak bisa membedah secara dalam, secara spesifik gimana sih cara Benar. kita untuk jadi YouTuber gitu kan, sebagai YouTuber pemula kita nggak bisa membedah spesifik karena waktu yang tidak cukup. Saat ini pasti Benar. kalau harus kita bedah Kita terbatas oleh waktu ya. harus sejam 2 jam nilang, bahkan gak cukup 2 jam gitu kan. Di tim YouTube Indonesia aja kayaknya selalu videonya sampai 1 jam, 2 jam lah paling enggak. Iya. Jadi teman-teman kalau mau belajar langsung ke sana aja deh. Betul. Pasti dijamin udah aman. Ya betul pastinya. Tapi ini nih buat pendengar kita sendiri Lang, kita bakal bikin konten yang serupa juga pastinya kan, konten-konten yang bermanfaat Ya. juga pastinya. Tentunya tujuannya untuk belajar Karena- bareng gitu, jangan pasti pengen saling sharing aja Bener-bener gitu. karena di konten ini kita nggak bisa paparkan semua ya. Mungkin ada yang kurang, teman-teman bisa komentar di bawah atau kata-kata kita ada yang salah ya tadi, statement kita ada Oh yang iya. salah, silakan teman-teman Nggak apa-apa. komentar di bawah. Ntar nanti kita bakal perbaiki di konten berikutnya, karena di konten berikutnya kita akan bikin hal yang lebih menarik Betul. tentang YouTube. Betul, dan Kita akan share nanti bareng ya. nanti yang balas komennya Gilang ya. Wah. Jadi kalau misalkan kamu ngomen di YouTube kita terus ada debat-debat balasan tuh berarti Gilang. Ya betul, saya adminnya. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman subscribe ya biar nggak ketinggalan Betul. konten-konten yang kita buat juga. Klik tombol suka bila teman-teman suka podcast yang kita buat ini ya. Terus jangan lupa yang paling penting adalah kasih saran ya, kasih saran buat kita. Yes. Interaksilah dengan kita akan membuka Betul. pintu seluas-luasnya untuk Dan interaksi. jangan lupa ya follow Instagram kita berdua. Benar, teman-teman bisa kunjungi Instagram kita juga ya, karena di situ teman-teman bisa ngecek apa aja yang bakal kita Betul. upload, terus teman-teman juga bisa interaksi di Instagram Yes. kita ya. Kita juga bakal sering lempar materi-materi di Instagram. Ntar. betul. Linknya kita taruh di bawah. Nanti kita bakal bertukar informasi juga ya, bisa lah DM nomor WhatsApp berapa Wah. nih? Tidak boleh. Jangan aneh-aneh. Kita pemula.